Oke, sekarang gua lagi on the way ke rumah Mas Sugeng Handoko yang merupakan salah satu penggagas ekowisata Desa Ngelanggeran. Gue penasaran banget sih, kenapa Desa Ngelanggeran bisa sampai sekeren ini. Nah, dari situ kami berganti nama di 2008 itu menjadi Pokdarwis, kelompok sadar wisata, yang di dalamnya ya ada kelompok pemuda, ada kelompok kuliner, ada kelompok pengelola wisata, ada juga kelompok usaha yang mendukung pengembangan pariwisata. Sehingga di situ terjadi satu keinginan dan tujuan yang sama untuk mengembangkan Ngelanggeran dari sektor pariwisatanya. Dan itu alhamdulillah cukup efektif berjalan sampai saat ini. Nah, untuk mengkolaborasikan orang-orang itu kan pasti perlu kekuatan dari pemimpin gitu. Yeah. Apakah dari Mas Sugeng sendiri yang kemudian bagaimana cara Mas Sugeng untuk bisa membantu untuk mengkolaborasikan sehingga bisa seperti sekarang ini? Jadi memang kami memiliki satu aktivitas menjadikan satu pemuda itu sebagai satu virus perubahan dalam satu rumah tangga. Jadi pemuda itu akan mempengaruhi keluarganya, mempengaruhi ibunya, bapaknya, kemudian untuk terlibat dan tergerak dalam pengembangan pariwisata. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kami memegang tokoh kunci. Jadi di suatu desa, di satu komunitas itu ada tokoh kuncinya. Tokoh kunci itu orang yang memiliki pengaruh dan memiliki followers. Jadi itu harus kita tuang ide kita ke mereka, kemudian mereka akan mendukung. Yang ketiga yang kami lakukan itu adalah memberikan contoh kecil atau bukti-bukti kecil. Memang paling berat di awal itu adalah mendapatkan kepercayaan dan dukungan yang besar dari berbagai pihak. Namun dengan ada pembuktian-pembuktian kecil itu bisa terwujud, kemudian kita mendapatkan dukungan. Nah, yang terakhir itu adalah melakukan komunikasi yang intens. Jadi kami mencoba melakukan komunikasi yang baik, kemudian ya melibatkan sejak perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai ketika ada hasilnya pun kita libatkan masyarakat untuk terlibat. Selagi Utik ngobrol sama Mas Sugeng, gua pun mendatangi salah satu pengelola desa wisata Ngelanggeran, yaitu Mas Aris. Dari sini gua makin tahu kalau ternyata pariwisata yang epik banget di desa ini merupakan hasil kolaborasi dengan masyarakat setempat yang sangat berperan aktif. Gimana ya kira-kira? Yang saya penasaran itu adalah, kan saya nih udah tahu ya Mas ya, kalau misalnya Desa Ngelanggeran ini ikoniknya adalah Gunung Api Purba ini Mas. Tapi saya penasaran Mas, kalau kita gali lebih dalam lagi, apa aja sih Mas yang menjadi daya tarik dari Desa Ngelanggeran ini untuk para wisatawan? Jadi memang branding awalnya Desa Wisata Ngelanggeran itu memang mengangkat kegiatan konservasinya Gunung Api Purba Mas. Tapi berjalannya waktu orang itu tidak hanya sebatas datang ke desa kami itu hanya kebutuhannya untuk trekking saja. Akhirnya kami mencoba ada 3 pilar yang kami kembangkan, konservasi, edukasi, sama pemberdayaan. Nah ini cakupannya sangat luas dan pemanfaatannya itu semakin luas. Nah kami konsep awalnya memang fokus pada destinasi, tapi semakin kesini polanya kami geser untuk atraksi itu kita munculkan. Jadi lebih kepada kesiapan masyarakat sih Mas. Jadi kalau misalkan ditanya ikoniknya secara alam banyak, kami bisa petakan, tapi kami keluarkannya tidak di tahun pertama. Jadi kita tawarkan, jadi orang itu biar tahu ada inovasi di setiap ininya. Sama kesiapan masyarakat itu mutlak, seindah-indahnya destinasi kalau masyarakatnya tidak siap, tidak welcome, ya itu tidak akan berumur panjang. Seperti itu sih. Jadi memang Desa Ngelanggeran ini daya tariknya adalah perpaduan ya Mas ya, antara alam dan juga dari sisi masyarakatnya. Sisi ini, masyarakatnya, kesiapannya, aktivitasnya itu yang menjadi bagian dari produknya desa wisata. Tapi apa aja sih Mas kira-kira potensi yang ada di Desa Ngelanggeran, namun orang lain ini belum banyak tahu Mas, masyarakat luas ini belum banyak tahu. Kira-kira apa aja Mas potensi itu? Kalau yang sudah digarap kami melebarkan Mas. Secara alam kami masih punya stok banyak. Contohnya itu di Gunung Watu Pasar. Itu awal konsep kami, mimpi besar kami itu sentra perkebunan dan tempat hunting sunset juga. Walaupun di tempat lain sama, tapi konturnya berbeda. Itu bisa diakses juga. Itu juga belum digarap. Kenapa kami milih ke sana? Agar lingkungan di situ itu semakin melebar, terberdayakan. Kemudian produk kakao itu sudah menjadi unggulan. Peternakan kambing itu juga sudah menjadi unggulan. Yang sekarang kami garap
di tahun ini itu glamping. Kalau yang masih belum tergarap maksimal itu masih kegiatan yang adventure seperti climbing, kemudian event-event itu juga tempatnya udah ada, panggung terbukanya untuk event skala nasional kami ada, tapi itu belum tergarap secara maksimal. Jadi sebenarnya masih banyak. Kemudian atraksi kesenian itu belum semuanya kami eksplor. Ya, jadi kami memang pelan sih Mas, artinya tidak semuanya harus dikeluarkan, memang bertahap. Dan itu biasanya seiring waktu ada sesuatu yang baru lagi, dan sesuatu yang baru lagi. Bahkan kami mau mimpi ada sekolah ekowisata di sini gitu. Itu juga mimpi kami, semoga bisa terwujud itu. Kira-kira target-target apa aja sih Mas yang akan dicapai oleh Desa Ngelanggeran ke depannya Mas? Target yang akan dicapai itu kami ingin melebarkan pemberdayaannya semakin melebar, tidak hanya di wilayah 3 dusun walaupun ini skupnya 1 desa, agar semuanya itu di setiap dusun itu ada atraksi, jadi semuanya pemberdayaannya semakin melebar. Kemudian yang kedua, tingkat orang desa, orang kampung yang bekerja di desanya sendiri tidak harus keluar itu semakin banyak. Target kami seperti itu, kami tidak muluk-muluk harus mendapatkan penghargaan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya hanya reward aja, bonus bagi kami tidak mengejar itu. Kami lebih wajar mengejar pada tingkat pemberdayaannya itu dalam skup yang lebih besar lagi. Tidak, kami sekarang sudah yakin dan sudah merasa nyaman dengan kondisinya sudah terberdayakan, tapi kami masih belum puas kalau semuanya belum bisa terberdayakan. Syukur kami berpikir kalau misalkan di lingkup desa Ngelanggeran itu juga bisa terberdayakan, kami sangat puas. Wah, ternyata luar biasa ya pengelolaan desa wisata di Desa Ngelanggeran ini, karena selalu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Nah, gua bertemu dengan Pak Samidi di kebun coklatnya. Pak Samidi ini merupakan salah satu petani coklat yang merasakan dampak dari perkembangan desa wisata Ngelanggeran. Gimana ya ceritanya? Sebelum gempa, itu memang aktivitas kita itu cuma bertani, terus nanti setelah gempa itu kan sempat semuanya kegiatan berhenti ya. Setelah itu dari pemuda-pemuda kita itu membuat kelompok namanya Pok Darwis, sehingga karena di Ngelanggeran itu ada gunung api purba yang dulunya itu belum pernah digarap, terus dari anak-anak muda itu mulai digarap dibuat wisata, sehingga setelah gempa itu kita mulai beraktivitas di Pok Darwis namanya, kelompok sadar wisata, sudah dikelola sama anak-anak muda, Karang Taruna namanya. Jadi juga Potensi alam yang dimiliki Desa Ngelanggeran didukung dengan pengelolaan yang apik serta kolaborasi dari berbagai aktor menjadikan perkembangan pariwisata Desa Ngelanggeran semakin sukses. Setelah ini, gua dan Bagas akan mengajak Connectioners untuk menjelajahi berbagai destinasi wisata yang ada di Desa Ngelanggeran. Penasaran ada apa aja? Stay tune terus di Connection Explore Ngelanggeran.